kasih atas kehadiran Bapak Ibu rekan sejawat saya di SMK Negeri 1 Raya, merupakan guru-guru di SMK Negeri 1 Raya ini. Perkenankan saya Victor Manulang, guru PJOK di sekolah kita ini, tentu Bapak Ibu sudah tahu. Saya mau berbagi ilmu terkait dengan mata pelajaran PJOK yang materinya aktivitas air terkhusus kepada renang. Ini kita mau berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu dalam aktivitas air ini ada tujuan pembelajaran ini untuk peserta didik itu. Yang pertama memahami hakikat dan manfaat renang. Yang kedua memahami aktivitas pembelajaran renang gaya bebas. Yang ketiga memahami dan mempraktikkan posisi badan renang gaya bebas. Yang keempat memahami dan mempraktikkan gerakan kaki dan lengan renang gaya bebas. Yang berikut memahami dan mempraktikkan pengambilan napas renang gaya bebas. Yang terakhir memahami dan mempraktikkan koordinasi gerakan renang gaya bebas. Lalu kemudian hakikat renang. Apa pengertian renang? Pengertian renang itu adalah gerakan pada olahraga renang sangat berbeda dengan olahraga lainnya. Berenang yang bergerak di air dalam posisi horizontal. Kalau kita berlari kan vertikal. Itu bedanya. Kalau di air horizontal. Kalau ada orang di air vertikal, itu namanya tenggelam, ya kan? Ya, jadi itu dia, itu bedanya. Next. Kemudian kemanfaat renang. Bagian yang pertama, pengaruh renang terhadap tubuh. Pengaruh yang pertama, meningkatkan fungsi peredaran darah. Yang kedua, meningkatkan fungsi pernapasan. Yang ketiga, memperkuat otot. Yang B, pengaruh renang terhadap psikologis atau kejiwaan. Secara psikologis, berenang dapat meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Next. B. Aktivitas pembelajaran renang gaya bebas. Cabang olahraga renang mempunyai gaya-gaya tertentu, diantaranya gaya bebas. Ada mungkin Bapak Ibu yang tahu gaya-gaya renang yang lainnya kan, gaya dada, gaya butterfly namanya begitu, baru gaya punggung. Ya, kalau gaya batu nggak kita pelajari di sini. Begitu nyemplung tak nol itu nggak dipelajari gaya renang. Kemudian gaya ini menyerupai cara berenang seekor hewan. Nah ini gambarnya. Oleh sebab itu gaya ini disebut gaya crawl yang artinya merangkak. Next. Aktivitas pembelajaran posisi badan renang gaya bebas. Aktivitas pembelajaran terapung telungkup. Cara melakukannya yang pertama berdiri dan kedua lengan samping badan. Yang kedua ambil napas sedalam-dalamnya lalu masukkan badan ke depan. Yang ketiga masukkan muka ke air sampai kedua telinga tertutup air. Yang keempat kedua tangan turun dari paha sampai ke betis. Yang kelima ini salahnya. Kelima lakukan sikap terapung dengan posisi kedua lengan dan tungkai menggantung. Lalu yang keenam angkat kepala ke atas agar kedua kaki menyentuh lantai. Ini gaya-gaya bisa kita lakukan di kolam renang. Berikut aktivitas pembelajaran gerakan kaki. Gerakan kaki ya, kita khusus ke gerakan kakinya. Gerakan kaki pada renang gaya bebas berperan sebagai tenaga pendorong atau penggerak, terutama sebagai pengatur keseimbangan tubuh. Tentu Bapak Ibu tahu speedboat ya. Kalau speedboat itu pendorongnya mesin dan berada di belakang, bagian belakang. Seperti itu juga ini bergeraknya kaki untuk menggerakkan tubuh itu bisa bergerak ke depan. Terus aktivitas pembelajaran gerakan lengan renang gaya bebas masih aktivitasnya. Gerakan lengan pada renang gaya bebas berperan sebagai tenaga pendorong atau bergerak, di samping sebagai pengatur keseimbangan. Di samping dari pendorong dan penggerak juga pengatur keseimbangan. Kalau salah satu kaki tidak melakukan gerakan yang gak seimbang maka akan daya dorong tidak ada, kemudian juga dia akan bergerak. Berikut aktivitas pembelajaran pengambilan napas. Tentukan dalam renang gaya bebas ini harus mengambil napas, tidak bisa mulut kita itu di dalam air terus dan tidak akan bisa bertahan lama. Maka diperlukan cara mengambil napas. Yang pertama pernapasan dilakukan dengan memutar kepala ke kiri atau ke kanan. Yang kedua gerakan dilakukan bersamaan ketika lengan searah dengan arah putaran kepala berada di belakang samping tubuh. Cara yang ketiga, latihan dikombinasikan dengan gerakan lengan agar dapat mengatur irama pengambilan napas.
Lalu yang keempat, pengambilan udara dilakukan dengan mulut untuk menghindari masuknya air ke hidung. Jadi kalau di darat itu kita ngambil udara itu pakai hidung lalu keluar dari mulut. Kalau di sini ngambil udara itu pakai mulut baru keluar pakai hidung di dalam. Karena kalau kita ngambil napas pakai mulut biasanya tersendat itu masuk air ke dalam mulut. Kemudian next berikutnya, ya, poin berapa tadi? Ini masih, iya, langsung. Oke, udah ini yang terakhir dan sampai di sini yang bisa kami sampaikan sebagai bahan tambahan atau referensi dalam hal renang. Sebagai kita rekan sejawat harus berbagi. Yang bisa kami bagi, mudah-mudahan dengan kami berbagi, Bapak Ibu jadi mau mencoba bagaimana cara melakukan renang, terkhusus renang gaya bebas. Menurut kami dari PJOK, tadi sudah kita tahu apa fungsinya sangat baik. Apalagi untuk Bapak Ibu yang kita lihat sudah banyak itu saraf terjepit disembuhkan oleh karena berenang. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita.